Hani? Langsung soal pertama aja ya Ustazah. Oke. Soal pertama, berilah tanda checklist di depan pertanyaan yang benar dan tanda silang di depan pertanyaan yang salah. Nomor 1, kadar panjang atau kadar mat pada bacaan siat adalah 4 atau 5 harokat. Jawabannya betul. Sahih. Nomor 2, hukum mat badal adalah wajib. Oleh karena itu, dalam riwayat Hafs, panjangnya hanya 2 harokat saja. Jawabannya salah. Tadi yang benar apa? Yang benar riwayat Hafs 6 harokat. Hah? Atau mat far'i. 6 harokat Hafs. Waras. Waras ya. Terus salahnya gimana? Salahnya gimana? Kok dibilang salah? Di riwayat Hafs itu dia hukumnya hanya 2 harokat. Tapi Ana nggak tahu wajib atau enggak hukumnya, lupa. Coba kita lihat. Oh, salahnya karena bukan wajib Ustazah, dia Ya jadi. kan bukan wajib ya. Nah itu maksud Ana. Salahnya di mana? Kayaknya salahnya bukan karena kadar, tapi salah karena hukumnya bukan wajib tadi ya. Wajib. Nah, Ustazah. Lanjut nomor 3, Ustazah. Semua huruf muqatta'ah pada awal surat dipanjangkan seperti panjangnya mat tabi'i atau mat lazim. Jawabannya salah. Kenapa? Alif tanpa mat itu 4 atau 6 harokat. Maksudnya? Ya, ain 4 atau 6 harokat. Jadi ini maksud pernyataan nomor 3, seluruh huruf muqatta'ah itu dia dipanjangkan mat tabi'i atau mat lazim. Tapi padahal sebenarnya di huruf muqatta'ah itu ada yang nggak ada punya matnya gitu ya. Ada yang nggak ada matnya. Oke. Kemudian nomor 4. Nomor 4. Panjang huruf ya dan sin pada kalimat yasin adalah 6 harokat. Jawabannya salah. Yang benar? Ya 2 harokat. Yang benar ya 2 harokat, sin 6 harokat. Oke, Santi. Nomor 5. Nomor 5. Huruf waw pada kalimat at-taibuna. Jika dibaca wasol, panjangnya 2 harokat saja. Jawabannya benar. Oke, baik. Lanjut. Pertanyaan kedua, pilihlah jawaban yang benar. Nomor 1, pada kalimat az-zakaraini dinamakan dengan mat al-farq. Oh, kita belum bahas tentang mat farqi ya? Belum nggak? Ya nggak? Belum, Ustazah. Oke, baik. Nanti kita bahas ya sekarang. Kita bahas sekarang ya. Tapi insya Allah nggak tahu anak masukin ujian atau enggak. Tapi Ana baru jelaskan sekarang. Jadi adalah ini al-qabul mudud. Ya. Kadang-kadang kita nggak ada buka buku Tibyan ini ya.
Alqab. Gak ada yang nanya juga lagian. Tadi ini apa nih? Oh ini ya tentang aku sabab ini. Ini alqabul mudud. Kita belum bahas tentang alqabul mudud. Kita anak mute dulu ya. Oke, alqab al mudud. Apa alqabul mudud, akhwat? Julukan-julukan mat. Alqab itu kayak julukan ya. Julukan. Kayak kalau makharijul huruf itu ada alqabul huruf, ya enggak? Lakop-lakop atau julukan-julukan atau sebutan-sebutan si huruf, ya kan? Kayak misalnya ada huruf jaufiyah, ada huruf lahawiyah. Ingat ya, kalau ini dalam mat ada juga alqabnya. Ada nama-nama julukannya gitu. Zakara ba'dul ulama tajwid alqaban katsiran li anwa' min al-mudud wa hiya jami'uha la takhruj 'anil madd al-asli aw al-far'i. Jadi sebagian ulama tajwid itu memberikan banyak sekali julukan-julukan Oke, suaranya kedengeran belum? Afwan ya, jaringan anak mau tahu mental-mental. Sekarang Sekarang sudah kedengaran tadi Ustazah. bilang sudah. Aduh, malah kamera yang kebuka, sorry salah. Pencet. Agak gak siap, Bu. Itu Afwan ya. Udah dulu jaringannya agak cantik. Hikmah disuruh ngerjain soal. Ada tahu yang mana yang belum dibahas ya? Kelupaan Ana. Sebenarnya nggak masuk silabus sih, nggak masuk silabus, tapi nggak apa-apa ya. Biar Antuna tahu. Ini ya. Tadi sampai mana? Baru pembahasan pembukaan ya. Jadi sebagian ulama tajwid itu memberikan banyak sekali jenis-jenis mad ya, jenis-jenis mad. Dan sebenarnya semua nama-nama apa julukan-julukan mad-mad itu tuh nggak keluar dari tentang mad asli ataupun mad far'i gitu ya. Cuman dia ada julukan khusus kayak gitu. Ada panggilan khususnya apa namanya begini-begini. Tapi dan yang terpenting gitu, ahammu hadhil alqab bin nisbati li riwayatina. Jadi setiap julukan-julukan itu yang terpenting disesuaikan dengan riwayat kita tuh apa gitu ya, Khot. Karena setiap riwayat itu dia punya julukannya sendiri gitu ya. Nah, kita kan pakai riwayat apa? Hafs an Asim. Baik. Di sini kita akan membahas beberapa julukan. Ada yang namanya mad silah, ada yang namanya maddul iwad, ada yang namanya maddut tamkin, ada yang namanya maddut ta'zim, ada yang namanya maddul farq. Gitu ya. Oke, kita membahas dulu mad silah. Kita udah tahu lah nama mad silah ini pasti tentang mad silah kubra ataupun sughra. Oke? Oke, mad silah. Ta'rifuhu, pengertian mad silah. huwa al-madd alladhi ya'ti min al-ishba' harakah ha' ad-dhamir allati tadullu 'ala al-mufrad al-mudhakkar al-ghaib al-waqi' bayna mutaharrikain mithlu biyadihi malakut lahu ishaq. Pastinya di sini ada mad silah adalah mad yang dipanjangkan harokat ha' ad-dhamir ya. Hak domirnya itu dipanjangkan. Matnya ini dipanjangkan setelah hak domir. Ini matnya ini berada di setelah hak domir. Yang mana hak domir ini menunjukkan apa? Mufrad muzakkar ghaib. Apa mufrad muzakkar? Tunggal, laki-laki, ghaib orang ketiga gitu ya. Yang mana dia terletak di mana? Bainal mutaharrikain. Apa bainal mutaharrikain? Apa artinya Di antara dua yang berharokat. Ya, di antara dua yang berharokat. Nah, macam-macamnya kita udah tahu ya. Ini merojaah sedikit aja ya. Mad silah kubro sama sughra. Kalau misalnya kubro
setelah huruf ha'ud dhamir di kalimat keduanya adanya hamzah. Hamzah. Yang mana dia ini mad silah sughra ini kedudukannya di bawah mad munfasil. Ya, ibaratkan mulhaqnya siapa? Mad munfasil. Fasil. Dihukumi sama dengan mad munfasil ya. Kemudian mad silah sughra dia huruf harokat setelah hak dhamir ya. Kata keduanya setelah hak dhamir nih kayak gini. Kalau mad silah sughra itu selain hamzah. Kalau misalnya mad silah kubra harus setelahnya hamzah. Kalau mad silah sughra setelahnya selain hamzah. Yang mana dia mulhaknya ke mad tabi'i. Mad badal. Bawah mad tabi'i. Mad badal. Mad tabi'i Ustaz. Oke, sebab penamaannya, kenapa dinamain mad silah? Silah itu kan artinya bersambung ya. Bersambung. Kenapa dinamakan mad silah? Silah adalah arti bersambung karena li'annaha tawassal biharfin mad wal mad fiha yathbutu waslan. Yang mana karena dia bersambung dengan huruf mad. Apa yang bersambung dengan huruf mad? Hak dhamir. Hak dhamirnya karena hak dhamirnya bersambung dengan huruf mad dan madnya ini pun terjadi tetap ketika ya mad itu tetap kalau wasal saja ketika bersambung saja, itulah dia dinamakan mad silah. Baik, untuk mad iwad ini ada julukan kedua di sini. Julukan kedua adalah mad iwad. Iwad katanya pengertian iwad ibarah. Iwad itu artinya apa? Palsu. Pengganti, afwan. Pengganti. Ta'rifuhu huwa ibarah an alif al-mubdilah من التنوين المنصوب وقفا ما لم يكن التنوين على التاء تأنيث مربوطة فيوقف عليها بالهاء مثل عليما حكيما. Jadi mad iwad ini adalah ibaratkan alif ya. Alifnya ini pengganti tanwin. Tanwin mansub. Pokoknya kalau belajar bahasa Arab pasti tahu ya mansub apa. Tanwin fathat. Tanwin mansub maksudnya fathatain. Jadi kalau misalnya ada fathatain di akhir kata lalu kita waqaf di situ, maka fathatainnya ini menjadilah mad untuk menggantikan tanwin. Jadilah mad untuk menggantikan tanwin. Kecuali di ta ta'nis. Ta ta'nis itu mana? Ta marbutoh ya. Kalau misalnya marbutohnya dia tanwin kayak gini, walaupun fathatan kayak gini, tapi kalau ketika waqaf maka kita baca dengan ha sukun. Oke. Dan mad iwad ini yandariju tahta maddil tabi'i. Yandariju tingkatannya di bawah mad tabi'i alias mulhaq ke mad tabi'i. Dia dihukumi sama dengan mad tabi'i. Dia hukumnya di bawah mad tabi'i. Kemudian julukan ketiga adalah mad tamkin. Kemarin udah pernah ini yang belum ya, kita belum bahas sama sekali apa itu mad tamkin, ya enggak? Ada enggak ya? Lupa. Oke. Ada Ustazah. Pernah ya, Ana lupa. Seliwer Ana pernah jelasin di mana gitu, kelasnya tuh enggak ingat. Oke, ta'rifu di sini. Wa madun yu'ta bihi wujuban lil fasli bainal wawaini. Misal amanu wa amilus salihat awil ya'aini mislu fi yaum hadran minal idgham. Jadi yang pertama, pengertian mad tamkin adalah, jadi ada beberapa pendapat ya. Nah, yang pendapat pertama, kalau misalnya bertemunya dua waw gitu. Jadi yang pertama adalah waw mad lalu bertemu dengan setelahnya ada waw lagi, waw berharokat. Ngerti ya? Bertemunya waw mad dengan waw berharokat. Seperti amanu wa amilu. Amanu wa amilu. Lalu atau ya mad bertemu dengan ya berharokat. Jadi bertemunya dua ya. Jadi fi yaumin. Kenapa? Kenapa dia disebut mad tamkin? Untuk berhati-hati agar tidak dibaca idgham. Agar biar kita baca amanu wa amilu, enggak. Hati-hati jangan sampai terlalaikan simatnya. Apalagi fi yaumin, enggak fi yaumin. Nah, ini. Makanya dia disebut mad tamkin. Dibentuk julukan mad tamkin. Kenapa?
Mungkin ada sebagian orang yang melakukan kesalahan ini mana dia dibaca idgham begitu ya. Biasanya istilah itu terjadi pasti ada kasus ya. Ada kasus yang terjadi. Kemudian waqala ba'duhum, sebagian ulama tajwid mengatakan, apa itu mat tamkin? Huwa kullu ya'aini awwaluhuma musyaddada maksurah wa tsaniyah sakinah misl huyitum. Ini masyhur ya di Indonesia. An-nabiyina huyitum, ya enggak? Ya enggak, akhwat mungkin yang pakai buku apa gitu yang cetakan Indonesia. Pasti yang masyhur mat Iya, tamkin itu yang Ustazah. ini ya kan ya? Ya, ya Ya, enggak? Ustazah. Ana Yang baru masyhur. tahu loh Ustazah yang di atas. Iya, oh Ana taunya yang ini justru, tapi guru Ana nggak mengatakan ini itu memang ada ikhtilaf, nggak pernah. Ana juga baru tahu ini. Ternyata memang ada pendapat yang begini, ada yang begini. Cuman Ana seringnya nemuin di Indonesia pendapat yang ini. Nah, terus Ana ketika belajar matan Jazariyah, Ustazah Ana bilang ini tuh namanya mat tamkin juga. Yang penting bertemu dua mad gitu ya, dua huruf, terus satunya mad gitu. Nah, kalau yang ini yang terkenal di Indonesia, yaitu kalau misalnya setiap bertemunya dua ya, adanya dua ya nih saling bertemu. Nah, ya yang pertama ini dia bertasydid kasroh. Bertasydid kasroh, dan yang keduanya ya ini sukun alias ya-nya ini mad. Itu. Ruitum an-nabiyina. Nah, karena mungkin di Indonesia ini kesalahan yang terjadi, walau alam juga ya. Karena kan setiap guru pasti menerangkan yang berbeda ya. Gitu, ada pendapatnya. Nah, ini mat tamkin ini katanya masuk juga ke dalam mat tabi'i. Ya. Di bawah ya, yang dari tahta tetap tingkatannya di bawah mat tabi'i. Kenapa dinamakan adanya terjadi mat tamkin? Tamkin itu artinya apa? Nih tahu nggak bahasa Indonesianya? Tamkin, mutamakkinan, tamakkana, itamakkanu, tamakkinan. Ya, guru bahasa Arab nih. Nih tahu nggak? Gak ada yang tahu? Karena Nggak tahu, Ustazah. oke. Kalau Ana taunya tamkin, utamakin itu kayak tetap. Jadi dia keluarnya karena tamkin itu artinya kayak tamakkana, kayak tetap, mampu. Tamakkana, kalau nggak salah ya, Allah alam mana. Mutamakin itu artinya sabit, tetap. Kalau salah kasih tahu ya, teguh gitu ya, kayak sabit, sabata. Jadi Iya, menetap kayaknya, Ustazah. sabata. Ya mungkin yang udah belajar Arab, tamkin itu artinya tasbit. Tamkin artinya tasbit. Kalau alam ya, kalau salah nggak kasih tahu aja. Gimana sih? Tiba-tiba lupa tulisannya gimana tasbit. Tasbit ya. Bentar. Ya, tasbit. Jadi kenapa dinamakan tetap tamkin? Karena keluarnya itu tetap karena disebabkan tasdid. Keluarnya tetap karena disebabkan tasdid. Gimana nih jelasinnya nih? Karena ya khruju mutamakkinan. Karena dia keluarnya itu pasti gitu loh. Tetap pasti kayak gitu keluarnya. Kayak gini. Itu harus kita tetapkan matnya ini ya. Walaupun ada sebab tasdidnya, tetap harus kita keluarkan matnya. Karena banyak orang juga bacanya huyitum digituin. Huyitum dijadiin gitu. Ya, itu kesalahan yang sering terjadi, yang sering Ana dengar dan Ana pernah lakukan juga. Allah Ta'ala alam. Kalau salah nggak apa-apa, dikasih tahu aja nanti. Kemudian, oh iya, ini kenapa nggak dimasukkan? Kan kita tahu mulhaqat mad tabi'i yang termasuk hukumnya sama dengan mad tabi'i yang kita tahu adalah mad sila, mad iwad, sama mad badal. Ya enggak? Ya enggak? Ya, Ustazah. Kenapa mad tamkin tidak dimasukkan ke dalam mulhaqat mad tabi'i? Ini kayaknya pernah jelasin deh, nggak tahu ya, kalau takut lupa. Cuma mau tanya lagi sama kalian.
Ingat nggak kenapa mat tamkin tidak masuk ke dalam mulhaqat mat tabi'i? Kalian nanti tanya di soal kan ujian. Karena ada yang dia itu tidak membedakan dengan mat tabi'i, Ustazah. Iya, sama ya. Sebenarnya kalau dilihat sama. Mat tabi'i itu apa akhwat? Mat tabi'i itu alif. Alif Sebelumnya fathah. Sebelumnya fathah. Ya, Ya, sebelumnya sebelumnya kasrah. wawu Wow, sukun. sukun. Lupa ya ada sukun. Dhamma. Sama kan dengan mat tabi'i. Dan yang terjadi di mat tamkin itu cuman untuk istilah mat tamkin ini ada karena untuk kehati-hatian saja. Karena dari segi hukum nggak ada yang membedakan sebenarnya. Cuman ini untuk kehati-hatian karena banyak sekali orang yang salah dan terkepleset membacanya dengan idgham gitu. Tapi sebenarnya ini aslinya hukumnya mat tabi'i. Jadi dibentuklah nama mat tamkin ini, julukan mat tamkin ini saking banyaknya orang yang membuat kesalahan tersebut. Kemudian mad ta'zim. Ta'zim artinya pengagungan. Pengagungan. Jadi matnya ini menunjukkan adanya pengagungan. Apa sih gitu ya? Ana juga nggak terlalu memperdalam tentang mat ta'zim. Jadi paling Ana menjelaskan sedikit saja yang tertulis saja ya. Kalau Antuna mau tahu lebih banyak tentang mat ta'zim, Ana nggak kurang tahu wallah alam. Jadi Ana cuma menerjemahkan saja apa yang ada di kitab. Kalaupun Antuna lebih tahu, nggak apa-apa kasih tahu, sampaikan biar kita sama-sama belajar. Oke, untuk pengertian mad ta'zim di sini dikatakan di sini ada huwa madul alif. Jadi mad alif pada kata la yang mana dia terletak sebelum kata ilaha. La ilaha. Nah, itu mad ini nih yang di kata lain ya, Khot. Kan tiada apa artinya tiada ilah. La ilaha lil mubalaghah katanya. Lil mubalaghah fi nafi syirki 'anillah wa dzalika 'inda man yaqra bi qasril muntasil. Katanya, kenapa dibilang mat ta'zim nih? La ilaha la-nya ini, alif yang di la-nya ini dibilang mat ta'zim, pengagungan, mat yang mengagungkan gitu ya, mengagungkan. Kenapa? Karena untuk kita ini apa namanya ilmu balaghah untuk mengagum melebihkan apa mubalaghah itu berlebihan ya tapi maksudnya lebih mengagungkan dari adanya peniadaan ya kita tuh lebih mengagungkan biar kita tuh meniadakan maksudnya kita meniadakan kesyirikan dari siapa Allah. Kan tiada ilah ya tiada Tuhan tiada Rob, tiada ilah selain Allah. Jadi la-nya di sini adalah katanya mat pengagungan, mengagungkan. Kenapa? Karena ini menunjukkan kita untuk mengagungkan dan kita mempertegas lah ya mubalaghah. Mubalaghah itu sebenarnya arti aslinya tuh kayak berlebihan ya, melebihkan lah gitu. Pernyataannya tuh kita lebihkan, kita tekankan lah untuk kita itu meniadakan adanya kesyirikan kepada Allah ya jangan sampai ada kesyirikan kepada Allah. Allah alam wadzalika inda man yaqra bi qasril munfasil. Jadi kalau misalnya kita membaca dengan seperti itu juga ya ini kan hukum aslinya mat munfasil ya. Mat munfasil. Jadi adanya yang Anda pahami seperti itu ya. Mat ta'zim ini sebenarnya masih mat munfasil. Dibuat istilah ini adalah untuk pengagungan kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ana nggak begitu mendalami pelajarannya, Ana juga belum diterangkan lagi sama guru Ana untuk apa itu mat ta'zim belum. Kemudian mat farq, kalau ini Ana pernah belajar mat farq ya di beberapa tempat juga. Mat farq itu ini lebih ke bahasa Arab ya, lebih ke bahasa Arab. Jadi mungkin kalau misalnya Antuna nggak terlalu paham nggak apa-apa, nanti nggak Ana masukkan ke ujian, nggak usah, nggak apa-apa, ribet. Jadi pengertian mat farq ya. Jadi farq itu artinya adalah membedakan, ya kan? Al farqu baina, pasti yang pernah belajar bahasa Arabnya ada istilah al farqu baina, perbedaan antara gitu kan. Nah, al farq itu artinya perbedaan. Nah, ini maksudnya membedakan apa nih? Ya, istilah ini tuh. Nah, pengertiannya adalah maddul alif al mubdal harokatnya Anda lupa.
Badalah mubdilah. Mubdilah. Yang benar di mana? Kok tiba-tiba lupa ya. Mubdal. Ana lupa ya, maaf. Sorob ana harus belajar lagi. Min hamzal wasl waqi'ah baina hamzatul istifham wal harfus sakin lam. Jadi kan di sini nih contohnya kayak yang Raihani tadi pas di soal ya. Dzakaraini Allahu al-ana. Jadi dalam bahasa Arab kalau hamzah kayak gini doang sendiri itu bisa dimaknai dengan hamzah istifham. Hamzah istifham adalah hamzah yang menunjukkan pertanyaan, akhwat. Mungkin yang sudah belajar dulu Lughah ya, Ummu Alia, ingat gak? Ahaza kalbun, ya enggak? Ahaza kitabun. Kok ana jadi belajar bahasa Arab nih? Murojaah contoh ya, contoh. Ahaza kitabun. Apa nih artinya Ummu Alia nih? Apa nih Rehani artinya? Ahaza kitabun. Apakah ini buku? Apakah? Jadi hamzah di sini nunjukin hamzah. Apakah ahada? Apakah? Ya. Iya, apakah? Betul, Umu. Mantap. Harus dimerojaan nih, Umu. Nah, ini namanya Iya, hamzah. Nggak pernah merojaah. Istifham. Nah, ini namanya hamzah istifham ya. Menunjukkan pertanyaan. Istifham itu artinya pertanyaan. Nah, gitu. Jadi, apakah ini? Nah, jadi madul farq ini jadi untuk membedakan apakah ini tuh hamzahnya hamzah tentang khobar itu kayak pernyataan atau hamzahnya ini tentang pertanyaan gitu. Makanya dibilang mad farq agak mumet ya kalau terjemahan bahasa Indonesia. Memang harus kita kembali lagi belajar kaidah bahasa Arab. Makanya sebenarnya kalau yang mau belajar tajwid juga perlu banget tuh sambil belajar bahasa Arab. Ya, kalau mau belajar Quran, tahsin, itu perlu banget sambil belajar bahasa Arab dan itu pun sangat perlu ketika mengaji. Bahasa Arab itu juga kan nanti kita lebih paham ya apa yang kita baca, kita lebih mentadaburi, betul kan? Yang sudah belajar bahasa Arab merasakan kan pasti di saat kita baca walaupun belum paham semuanya tapi tahu sedikit dari kata-kata yang sudah kita hafal ya, sedikit kurang lebih sedikitnya. Terus juga kita jadi tahu berhenti di sini boleh enggak ya? Kita mulai baca dari sini boleh enggak ya? Nah, itu pentingnya belajar bahasa Arab. Karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Bagaimana kita mau memahami agama kita kalau kita juga nggak bisa bahasa? Kita belajar sedikit-sedikit ya, cicil. Jadi katanya kalau di sini sih pernyataannya bilang, ini sebenarnya ini ya, kalau yang Anda jelaskan tadi itu adalah kayak sebab penamaannya ya, lebih ke sebab penamaannya. Kenapa disebab mad farq ya? Belum ke inti pengertiannya belum. Ini lebih yang tadi yang dijelaskan tadi baru kayak sebab penamaannya kenapa disebut mad perbedaan gitu, mad farq gitu ya. Karena untuk membedakan antara kalimat yang menyatakan dia itu tentang pertanyaan atau tentang pernyataan gitu ya. Kemudian kalau sejarah pengertiannya katanya jadi alif pengganti dari hamzah wasol katanya. Ini tuh alif pengganti dari hamzah wasol yang terletak antara hamzah istifham, apa hamzah istifham tadi? Hamzah pertanyaan dan huruf lam sukun. Ana ulangi, mad farq katanya di sini tuliskan adalah mad alif pengganti dari hamzah wasol, mad alif pengganti dari hamzah wasol yang terletak antara hamzah istifham dan huruf lam sukun. Coba lihat mana hamzah wasolnya. Ini enggak ada ya. Jadi ini alif pengganti hamzah wasol. Mana? A-nya ini ya, setelah hamzahnya ya. Nih ya. Kan Allah itu asalnya ada hamzah wasol enggak, akhwat? Ada. Nah, terus kedatanganlah si hamzah istifham. Ya enggak? Kedatangan hamzah istifham, maka si hamzah wasol pun diganti menjadi alif mad. Ngerti enggak kenapa dia?
ada. Jadi maksudnya yang dimaksud mad farqi. Contoh, az-zakaraini ini kan alif lam apa nih akhwat aslinya? Az-zakaraini aslinya ini misalnya belum mad. Alif lam Syamsiyah. syamsiyah. Ya. Kemudian kedatangan hamzah istifham antara terus ada lam sukun ya, ada hamzah. Jadi akhirnya hamzah wasalnya diganti menjadi mad. Paham ya? Gitu. Itu namanya mad farq. Al-ana gitu. Bingung nggak? Bingung ya udahlah. Semoga Antuna diberikan taufik. Kok jadi gini nggak bisa dihapus kai? Dah. Oke, kita lanjut ke soal lagi. Ini udah berapa menit? Wah, menjelaskan itu aja panjang. Oke, jadi jawaban yang ini adalah mad apa akhwat nomor 1 az-zakara ini maka dijulukin dengan mad apa? Mad farq. Mad farq. Iya benar, Mad baru farq. jelasin tadi kan. Lanjut, siapa namanya tadi? Rehani, lanjutkan. Apa nomor 2? Nomor 2, mad yang terletak pada posisi ketiga dalam tingkatan mad adalah Tingkatan Arid. ketiga mad apa? Apa ketiga? Apa jawabannya? Arid ya, mad arid. Tingkatan ketiga. Tingkatan pertama apa? Mad lazim. Dua, Mad wajib. Mad wajib Mutasil. mutasil. Ya, mutasil. Kemudian ketiga, mad arid. Tadi arid. barusan sebut. Keempat, Arid lisukun. Mad jaiz Mad munfasil. ya, munfasil. Kelima, Mad Mad badal. badal. Udah pada hafal. Mantap. Nomor 3. Mengalir udah hafal belum? Nomor 3. Apa? Mad badal. Hah? Iya, nomor 3 apa jawabannya? Enggak, ini loh. Sayangku. Kita lanjut. Nomor sudah tadi putus soalnya Ustaz apa? Oke. Mad pada kalimat titik-titik. Jika dibaca wasol, hukumnya adalah mad tabi'i. Dan jika dibaca waqaf, maka hukumnya adalah mad arid lisukun. Apa tuh? Jawabannya su'a. Ya, ahsanti. Kok badal sih salah? Ya, ahsanti. Lanjut. Nomor 4. Nomor 4. Jumlah bentuk waqaf pada kata nasta'in. Ana nggak pernah jelasin ini ya. Gak usah deh. Nanti kalian mumet lagi. Bentuk wakof gitu kan. Bentuk wakof. Di sini dijelasin di halaman berapa? Jawaban Raihannya apa bentuk wakof jawabannya? Jawabannya nggak ada. Belum jawab ya? Belum jawab kan? Belum. Nah, makanya. belum. Aduh, jangan dulu ya. Nggak usah dulu aja, nggak apa-apa. Mungkin nanti kita bertemu kalau misalnya nanti suatu saat kita belajar Jazariyah insya Allah. Atau belajar Tuhfatu Atfal insya Allah ya syarahnya. Jangan dulu aja. Karena itu udah terlalu dalam. Takut mumet. Nggak apa-apa, nggak usah. Nah, Mustadah. Soalnya Analio juga di sini nggak dijelasin ya kayaknya. Iya nggak sih? Nggak nemu ya kan Tuna? Itu yang ada ismam sama rom itu ya Ustazah? Jadi nanti dihitung nih. Ini bentuknya ada nanti berapa. Terus nanti dihitung. nanti. Dan dihitungnya itu. Enggak, bukan sih. Bukan. Ini bentuknya itu yang dihitung dari segi kayak gini. Pusing deh mulai. Bingung nih jelasinnya. Ada bentuk kayak nasta'in. 6 ditambah berapa kayak gitu. Ada berapa bentuk begini. Iya, ada rom ismam juga benar. Iya, nggak usah. Nanti itu itu kayaknya masih level nanti deh itu pembahasan ini. Aujul waqf. Nggak usah dulu lah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini nanti aja. Nomor 5. Nah, Ustazah nomor 5.
Panjang huruf mim pada kalimat alif lam mim. Dalam surat Ali Imran jika dibaca waqaf adalah 2 Wakof loh sayang. 6 harokat saja. 2 Wakaf. Hoi. Wakaf. Ini jawabannya 2 harokat atau 6 harokat. Kok bisa 2? Itu yang dicetak tebal itu. Oh, Yang mana jawabannya ya? yang Aduh, dicetak tebal itu. Apa? Yang 6 harokat. Jawabannya berapa yang 6 benar? harokat. Rehani kenapa jawabnya 2 harok? Ada 2-nya? tadi ini ada 2-nya di sini. Di mana? Di jawabannya Ustazah. Jawaban mana? Ini yang dibikin di sini Ustazah. Di mana? Kok bingung mana? Di mana? Di situ Ustazah. Halaman berapa? Bukan di halaman situ Ustazah. Bukan di Terus? buku Ustazah. Mungkin Terus? maksudnya di kelompoknya Ustazah. Oh, ya salam. Enggak. Sekarang Ana tanya. Menurut Rehani, kenapa ketika wakuf baca mim dibaca 2? Emang sejak kapan? Itu kan hukum mat lazim bukan? Mim. Mim. Ya enggak? Sini, kelompok 2-nya mana nih? Kita interogasi. Kenapa ada 2-nya? Kenapa bisa dikatakan 2? Kan jawabannya tuh 2 harokat, 2 sama 6 sama 6. Yang benar kan Ustazah 6. Afan Ustazah. Iya Ana gimana? salah. Gak apa-apa. Oh, apa? Apa? Enggak, Ana yang salah baca, bukan teman Ana yang salah Ustazah. Ini jadi di sini kan itu diartiin, habis itu jawabannya itu ditebalin gitu. Apa? Jadinya yang benar 6 harokat di sini. 6 harokat. Menurut Rehani 6 ya. Kalau 2 harokat tuh kalau ketika apa? Wasol. Wasol aja ya. Ketika wasol dan sebabnya udah dijelaskan, nggak akan dijelaskan lagi di sini ya. Oke, nah lanjut. Ntar dulu. Mana cek dulu berapa soal lagi. Wow, masih banyak. Oke. Langsung kita lanjut ke soal ketiga. Apa itu matamkin ya? Jelaskan matamkin dan kenapa dia disebutkan matamkin, contohnya. Ini udah Ana jelaskan tadi ya, nggak perlu ya, nggak usah jawab lagi ya, akhwat, biar kita cepat. Tadi Ana udah jelaskan. Kemudian nomor 2, apa ini? Sebutkan macam-macam mad adil sukun sama contohnya dan setiap jenisnya itu dengan contoh ayat Quran. Boleh, Rehani silakan. Mad arid sukun mutlak, yaitu apabila ada huruf mad dan setelahnya ada huruf berharokat di akhir kata dan waqaf berhenti pada kata tersebut, maka huruf akhir disukun sebab waqaf. Contoh qadim. Terus ada mad muttasil arid sukun, yaitu apabila sukun muncul pada hamzah setelah mad di satu kata atau waqaf berhenti pada bacaan mad wajib muttasil, dibaca panjang 4 atau 5 harokat, sama seperti ketika wasol, dan boleh dibaca 6 harokat karena hamzah disukun. Contohnya mit sama sama. Selanjutnya mad badal arid lisukun, yaitu apabila sukun muncul setelah huruf mad yang didahului hamzah di satu kata. Dinamakan mad badal arid karena
Ketika lanjut adalah mad badal. Dibaca panjang 2, 4, atau 6 harokat. Contohnya, bihi yastahzi'u. Selanjutnya, madlin arid lisukun. Contohnya, Quraish, Khawf. Nah, lanjut. Wah, ini baterainya lobet sama. Lanjut. Ya, lanjut. Nomor 3, kenapa disyaratkannya tidak datang setelah huruf mad hamzah maupun sukun pada mad badal? Kenapa? Ana jawabnya pakai bahasa Arab, Ustazah. Soalnya itu bagian Ana. Terus Ana nggak tahu artinya, tapi Gimana, Nafi? Ana jawabnya pakai bahasa Arab, Ustazah. Coba. Mana nih teman-teman kelompoknya nih? Mungkin karena apabila ada hamzah atau sukun di belakangnya bukan jadi mad badal, Ustazah. Terus jawaban dari kelompok 2 apa jawabnya? Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya di anna huruf al-mad ghaliban ma yakunu mubadalan hamzah. Oh, paham. Mad badal itu kan pengganti akhwat. Kayak hamzah ketemu hamzah kan. Mad badal itu kebanyakan terjadi karena sebab itu ya. Adanya hamzah ketemu hamzah dalam satu kata, dan kan dalam bahasa Arab kan nggak bisa tuh hamzah bersatu dalam satu kata, maka dari itu tidak disyaratkan mad badal itu setelah hamzah gitu loh. Dan mungkin logikanya kita yang seperti dijawab sama tadi Musyida ya, yang katanya kalau misalnya setelah hamzah jadinya bukan mad badal dong, mad badal kan sebelum mad kayak gitu. Wallahu alam, intinya sih seperti itu ya, nggak usah dipersulit. Lanjut nomor 4. Nomor 4. Kenapa dilarang berhenti pada huruf mad dianida, yanida, dan hatanbih? Karena jawabannya karena belum sempurna maknanya. Belum sempurna maknanya. Iya, benar. Kalau kita tiba-tiba berhenti di kata ya, apa maksudnya? Kita manggil siapa gitu kan? Ya benar. Lanjut. Nomor 5. Apabila berkumpul 2 sebab dari sebab-sebab mad, yang satu kuat dan yang satunya lemah dalam satu mad, maka dihukumi dengan mengamalkan yang kuat dan meninggalkan yang lemah. Meninggalkan yang kuat. Salah. Meninggalkan apa? Tadi bilangnya? Mengamalkan yang kuat. Mengamalkan. Salah Memakai dengar. yang kuat. Dan meninggalkan yang lemah. Oke, lanjut ke, silakan dibaca ayatnya. Mau dibaca nggak? Nggak usah ya, Ustazah. Harus dibaca dong. Siapa yang mau bacain? Baca ya, Ustazah. Mana?
Apa? Yang baca Nana juga Ustazah. Terserah. Ustazah Nafi mungkin mau baca. Silakan Ustazah Nafi. Macet suaranya. Ustazah Hafsah. Astagfirullah. Ya udah sebisanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya'tadziruna ilaikum idza raja'tum ilaihim. Qul la ta'tadhiru lan nu'mina lakum qad Astagfirullahaladzim. قل لا نعتذر لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون فينبئكم بما كنتم تعملون. Ya, afwan kalau masih jelek. Ya, lanjutkan. Istakhrij minal ayal karimah ma yali. Keluarkan hukum-hukumnya nih. Lam fi'il itu qul la ta'tadiru. Qul la ta'taziru. Oh, kulnya ya. Kulnya ya. Ustazah mungkin bisa ditandain biar Se. Ini Ana tadi mau gini-gini malah goyang-goyang kayak gini nih. Salah, pensilnya mana malah muter. Bentar. Agak mumet. Nih ya, kul. Nih. Twing. Ya. Lanjut. Terus lam komaria cepat. Lam komaria mana? Al-ghaib. Al-ghaib. Terus tadi nanti mau ngomong apa? Anim. Hah? Alimil ghaib. Oh, al-ghaibnya ya. Langsung aja katanya aja. Lam syamsiyah, syahadah. Lalu mat asli. Allah. Ya benar. Terus mat asli yang tetap wasal. Mat asli ini dia tetap ketika wasal saja. Mat asli yang ketika salah. Mat asli yang dia itu tetapnya ketika wasal saja. Apa itu? Rasulullahu. Oh. Ketika wasal saja kan? Ya enggak? Waslan faqat. Ketika wasal saja. Rasuluhu summa. Ya enggak? Ya enggak. Iya. Iya Ustazah. Kalau wakaf kan warasuluh gitu ya Ustazah. Iya, bener kan? Aduh. Kalian nanti ujian gimana nih? Langsung bisa jawab nih. Antun ikut jawab kan ya. Izhar halqi. Mana izhar halqi? Izhar halqi. Mana izhar halqi? Min akhbarikum. Iya, min akhbarikum nih ya. Min akhbarikum. Nun sukun ketemu. Hah? Iya benar. Astagfirullah. Nun sukun ketemu hamzah. Benar, hamzah keluarnya dari adna. Salah. Aqsa al-halq. Lalu nomor 6. Nomor 6. Hitunglah. Sebutkan. Gak usah. Hitunglah. Kita belum belajar. Gak usah. Nomor 6 ini belum belajar. Kita bentuk memulai wajah ibtidak. Gak pernah kita belajar belum. Nomor 7. Gunnah yang berada dalam tingkatan pertama. Gunnah pada tingkatan pertama. Lan nu'mina. Allah. Apa? Allan nu'mina. Oh iya, allan nu'mina. Mana allan nu'mina? Lan nu'mina. Iya, lan nu'mina. Iya. Kemudian nomor 7, idgham kamil tanpa adanya ikhtilaf ulama apapun.
Tidak sepakat ulama ya berarti. Bikhtilaf, astagfirullah, bikhtilaf dengan adanya perselisihan. Idgham kamil tapi adanya ikhtilaf yang mana? Lan nu'mina juga Ustazah. Benar. Lan nu'mina juga ya. Kenapa? Ikhtilafnya apa? Ikhtilafnya apa? Aku itu enggak. Emang kalau tingkatan pertama ada ikhtilafnya Ustazah? Gimana nggak ngerti Ana? Ikhtilaf Bukan yang ada. ikhtilaf itu yang ini Ustazah, yang apa namanya yang bawah-bawah itu loh, yang tingkatan ketiga, keempat atau keempat sama kelima gitu. Bukan ya? Ini pernyataannya idgham kamil. Idgham Oh, idgham kamil yang kamil. ada ikhtilafnya. Iya. Lihat idghaman kamilan bi ikhtilaf. Idgham kamil dengan ikhtilaf yang mana? Kalau summa itu kan idgham kamilnya nggak ada ikhtilaf ya. Iya, Ana mikirnya gitu. Ya, kalau lan nu'mina ada ikhtilafnya ini. Oh, ada ya. Ada. Ingat nggak ikhtilafnya Ahmad? Allah lupa. Pelajari ya. Ini ikhtilafnya yang ini loh. Yang ada yang bilang ini tuh tetap dikatakan nakis katanya. Ya gitulah ikhtilafnya yang bilang dia idgham ke huruf kedua, ada idgham atau dia dibaca ya gitulah. Ada itu ikhtilafnya. Mau ngebahas lagi sih. Silakan Muroja. Sebentar, Ana ragu ya. Asyukku fi nafsi. Sebentar ya. Diana waktu. Oke, kita lewat aja langsung ke ikhfa hakiki. Adik. Dek. Halo. Halo. Ikhfa hakiki yang mana? Nama Ustazah. Ikhfa hakiki. Kuntum. Oke. Kemudian ikhfa syafawi. Fayunabbi'ukum bima. Ikhfa syafawi. Fayunabbi'ukum. Oke, lanjut soal kedua. Lengkapi pernyataan di bawah ini dengan kata yang sesuai. Lanjut nomor 1. Ustazah Afwan, di sini belum ada jawabannya. Gimana? Silakan dibantu. Meninggalkan mad pada kalimah as-sama ya. Maka ini dia termasuk ke dalam lahan apa? Lahan apa, akhwat? Meninggalkan mad pada kata as-sama, maka ini dia masuk ke dalam lahan apa? Jali ya Ustazah. Kopi ya Ustazah. Jadi, Ustazah. Jali kalau menghilangkan huruf mat ya. Hilangkan mad. Jali atau khafi? Jali. Jali atau khafi? Jali Ustazah. Kalau mengurangi kadar baru kopi mungkin. Menghilangkan mad jali atau khafi? Jali. Insyaallah jali. Jali. Hukumnya? Karom Ustazah. Kalau disengaja, kalau nggak sengaja? Gak apa-apa ya. Kalau nggak sengaja ya udah namanya belajar. Kemudian nomor 2. Kok nggak bisa sih pensilnya nih kemana? Nggak bisa. Nomor 2. Wajib berhati-hati. Astagfirullah, ntar hilang. Wajib berhati-hati ketika mengucapkan ikhfa ya. Wajib berhati-hati pada hukum ikhfa ketika mengucapkan 2 huruf
titik-titik dan huruf titik-titik setelah mim sukun yang idhar. Apa gimana maksudnya? Mim dan mim. Fa dan waw. Mim dan Waw Fa dan dan waw. fa dan fa dan waw. fa dan waw. Ya, kenapa harus berhati-hati? Karena makhrajnya sama Ustazah. Sama makhraj. Berdekatannya makhraj Takut dibaca Idgham. Kemudian nomor 3, ada berapa bentuk ketika kita yang dibolehkan ketika membaca antara 2 surat itu isti'adzah dan basmalah itu loh. Di antara 2 surat itu, bukan isti'adzah dan basmalah, pokoknya dibaca di antara 2 surat itu ada berapa bentuk yang dibolehkan? 3 ya Ustazah. 3. Oh, Ana paham. Ana sekarang paham maksud nomor 6. Yang di atas lihat. Ngerti nggak? Yang di atas ini loh. Ini ada berapa bentuk yang dibolehkan ketika memulai surat, alias dengan isti'adzah nggak? Yang isti'adzah dan basmalah, paham? Ya nggak, ya akhwat? Halo, dengeran nggak? Ya, Ustazah. Ya, ada berapa bentuk yang dibolehkan ketika kita memulai ayat ini? Isti'adzah dan basmalah ada berapa? 3, Ustazah. 4. Apa aja? 4. Waslul jami', qat'ul jami', Qat'ul jami, wasl awal, wasl tsani, terus wasl awal, wasl tsani. Ahsantullah. Kemudian bainama, belum selesai nih baca soalnya. Ustazah, Oh, sorry. Terus akhwat, ada uzur. Oh, nomor 3 Ustazah. ya. Apa artinya itu? Jadi jumlah bentuk yang dibolehkan antar 2 surat ialah titik-titik antara surat yang dibolehkan ketika kita memulai surat Baroah dengan surat titik-titik gitu. Ngerti nggak? Apa ya Ustazah? Surat Baroah itu surat apa? Taubah. Ketika kita mulai antar 2 surat, antar surat Taubah dengan surat Al-Anfal, ada berapa bentuk yang dibolehkan? Ada 3. Ada 3 juga. 3. 3 juga ya, benar ya? Apa aja? Waqaf, saktah, wasol Ustazah. Ahsan. Betul. Kemudian keempat, rukun bacaan yang benar. Apa aja yang pertama? Ada Pertama, riwayatnya. niat karena Allah. Hah? Karena Allah? Niat. Wih, bukan. Ada riwayatnya. Sesuai kaidah nahwu Ustazah. Sesuai kaidah nahwu. Sesuai Rasul Utsmani. Sesuai Rasul Utsmani. Yang pertama banget itu apa? Ada riwayatnya. Bersambung sanadnya sampai ke Rasulullah SAW, gitu ya. Yang pertama, bersambung sanadnya kepada Rasulullah SAW, ya. Lalu kedua, ada sesuai dengan kaidah bahasa Arab ya. Ketiga, menggunakan Rasul Utsmani. Bentar. Sesuai Apa? Gimana, akhwat? Putus-putus ya, ya Allah, jaringan anu lagi nggak bagus ini. Halo? Enggak apa-apa, enggak ada. Di Ana suaranya jadi apa ya, kedengeran kadang enggak gitu. Sebentar ya, sebentar.
Oke, bismillah, kita ulangi lagi. Rukun bacaan yang benar ada berapa? Ada 3 apa aja? Bersambung. Bersambung sanadnya. Sanadnya bersambung. Kemudian yang kedua Sanad sesuai dengan bersambung sanad. kedua kaidah bahasa sesuai Arab. dengan kaidah bahasa Arab. Nomor 3. Ya, bacaannya sesuai dengan Rosem Usmani. Kemudian Rosem yang Usmani. kelima, Torik adalah nggak usah ya, belum ada bahas kayaknya. Lalu yang ke bawah, bentar. Berikan tanda checklist pada pernyataan yang benar dan berikan tanda silang pada pernyataan yang khotiah yang salah. Nomor 1, min amsilatil lamul amr qaulu ta'ala qul ta'alau. Contoh dari lam amr adalah qul ta'alau. Benar atau salah? Salah. Hah? Salah. Harusnya fi'il amr. Fi'il amr ya. Lam amr yang mana? Yang didahului sama fa Iya. sama summa ya Ustazah. Fa sama summa. Betul ya. Ingat ya, antum, Masya Allah. Kemudian nomor 2, gunah pada kata hadisim ba'dahu. Itu masuk ke dalam martabah ketiga, benar nggak? Ingat dulu tuh. 1 apa nih? 2 apa? Khoto. Benar. Benar. Yang mana yang benar nih? Khoto atau salah? Khoto Dua atau ya? salah? Ini yang pembagian yang 5 Ustazah. Iya, gunah. Empat. Yang 4. 4 atau Iya. 5, terserah. Kalau yang Sulaiman kan 4 ya Ustazah. 4. Anda pakainya yang 5. Kalau yang Sulaiman berarti yang kedua harusnya ya. Yang kedua kah? Ini apa dia? Tanwin bertemu huruf ba, apa hukumnya? Iqlab. Kalau pakai yang 5, yang Imam Ibnu Al-Jazari itu 5 ya? Enggak, benar nggak, Ahmad? Benar nggak? Yang 3. kalau pakai Kalau pakai yang pendapatnya yang ketiga, Ustaz. apa? Kalau pakai yang 5 itu berarti yang ketiga, Ustaz. Ya, kalau Anda pakai yang 5. Jadi jawabannya benar. Yang ini ya, Imam Ibnu Al-Jazari. Anda pakai yang Imam Ibnu Al-Jazari yang 5. Tuh, karena guru Anda ngajarin yang ini, yang 5. Jadi jawabannya benar ya, 3. Karena yang kedua itu idgham nakis. Kemudian yang ketiga, mad badal itu dia tetap ketika di awal saja. Seperti pada kata i'zanli. Benar nggak? I'zanli. Benar nggak? Benar. Hah? I'zanli. I'zanli. Benar gitu? Mad badal gitu itu? Kayaknya bukan mat badal itu, Ustazah. Bukan kan? Idzan. Apa dong itu? Benar kayaknya Ustazah. Matnya, Ustazah. Kayak itu nih kan ya. Ya kayak itu. Ya kalau di ibtida ya berarti dia mad badal ya Ustazah. Mad badal. Kalau di wasol lah dia jadinya ditetapkan ya hamzah sukunnya. Jadi dia dihukumi dengan mad badal. Gimana bacanya? Idzalli. Idzalli. Tapi Ana ragu kalau dia disebut mad badal ya. Allahu a'lam. Ana kurang tahu ya jawabannya. Jadi Ana ragu. Karena ini dia hamzahnya 58. Ada nih di Ustazah di 58 itu, Ustazah. 58 ya. mana? Di halaman 58 ada tuh idzali dia ibtidaan, Ustazah. Ibtidaan.
Apa? Mad badal disebutnya. Iya, mad badal. Baiklah. Iya sih, memang dia bentuknya mad badal karena itu hamzah wasal Nah, ya. itu di bawah. Tuh, Ustazah ada halaman 58. Iya, mad badal ya. Idzal ibtidaan. Benar-benar. 6. Ahsantun. Idzal kayak itu nih. Karena kan itu sama sebenarnya hamzah ketemu hamzah ya. Hamzah ketemu hamzah, cuman ini hamzahnya hamzah wasal. Hamzah wasal ketemu hamzah sukun. Gitu. Nah, ketika kita memulai kan kita nggak bisa bertemu dua hamzah ya nggak? Akhirnya satu dikorbankan menjadi mad, jadi ibdal juga pengganti. Idzali kayak gitu. Nah, ahsantun. Betul ya, jawabannya benar ya. Kemudian udah jam 5 aja ya. Bukan ini, salah. Kemudian nomor 4, dia menjadi ikhfa. Oh, ini kayak bahasa Arab sih, bingung mana jelasnya gimana. Dia menjadi ikhfa kepada huruf tersebut, kepada huruf yang lainnya. Sedangkan kalau misalnya idgham itu dimasukkan ke dalam huruf itu. Fi ghairihi inda ghairi. Ini jawabannya benar. Mana dijelasinnya? Bisa jelasin nggak? Ini gimana sih Ustazah ini? Maksudnya? Jadi kalau itu tuh fi ikhfa inda. Jadi kayak gini, idgham itu dimasukkan ke dalam, ke dalam ya. Tidak ke dalam, di dalam, fi gitu. Kalau idgham itu dimasukkan ke dalam kan? Iya enggak? Iya, Ngerti nggak? dalam hurufnya. Kalau ikhfa inda itu di sisi, maksudnya Bersebelahan. Disamarkan. bersebelahan, disamarkan Bersebelahan. ke gitu loh. Paham ya? Ini Antun harus ngerti istilah bahasa Arab fi sama indah kayak gini kalau dalam akhlak. Oh, ini V sama indahnya yang ngebedain gitu ya? Iya. Itu Oh, kaidah bahasa Arab, makanya tadi Ana bingung jelasinnya gimana. Tapi mau gak mau tetap Ana iya. jelasin. Cuman Ana harus Ngerti. kalau pokoknya Anton harus ingat. Fi itu artinya kan di ya, atau ke dalam. Nah, idgham itu ke huruf itu fi hurufihi atau fi atau inda. Kalau idgham ingat, idgham itu kan dimasukkan ke dalam, bahasa Indonesia gitu kan. Dimasukkan ke dalam huruf setelahnya. Iya enggak? Dimasukkan Iya. ke dalam, masuk ke dalamnya, langsung nyatu kan? Jadi Nyatu ke dalam persis. hurufnya. Iya, akhirnya jadi fi ini maksudnya. Tapi kalau ikhfa dia kan disamarkan ke sisi huruf ke doang gitu. Tapi asli indah itu kan ke sebelah atau ke sisi. Tapi kan ikhfa itu nggak dimasukkan 100% kan. Cuma baru disamarkan aja tapi baru masuk aja gitu. Cuma disamarkan ke sisi ke mas gitu aja kalau bahasa Indonesia-nya. Bingung kan kalau bahasa Indonesia itu kadang gitu. Jadi kalau ikhfa pakainya indah. Kalau idgham pakainya fi. Kalau misalnya Antuna belajar sama orang Arab ya, jangan bingung. Ana dulu bingung jujur sama apa sih bedanya kok cuma fi sama indah. Terus Ana jelasin sama guru Ana. Itu intinya maksudnya itu. Jadi memang perlu belajar bahasa Arab itu ya itu tadi. Nanti harus ingat kalau idgham itu pakai fi, masuk ke dalam huruf. Kalau ikhfa itu pakai indah. Ya. Insya Allah gitu. Ana belum bisa menjelaskan secara bagusnya bahasanya gimana. Allah. Tapi ini jawabannya benar ya. Insya Allah benar. Kemudian mad badal ialah mad yang datang setelah mad sukun asli katanya. Salah. An ya'ti ba'da harfus sukun asli fi harfi min harfil hija bisyartin an yakuna fihi tasydid. Katanya. Jadi huruf mad sukun asli ada itu dia adanya jadi gini, ada huruf mad. Huruf mad itu huruf mad asli ya, huruf sukun asli kedatangan gimana sih, astagfirullah Ana udah bingung nih. Ini kayaknya pengertian mad lazim. Gini pakai bahasa yang enggak usah kontekstual. Yang musakol ini ya. Ya, enggak usah pakai kontekstual ya. Intinya gini.
adanya ini mat tobi'i. Pokoknya mat asli ketemu dengan huruf asli. Huruf sukun bertasydid. Berarti ulang lagi ya. Ini maksudnya adalah ada mat asli, huruf-huruf sukun mat asli yang alif sebelumnya fathah, ya sukun sebelumnya kasroh, yang itu ya maksudnya bertemu dengan huruf sukun, apapun huruf sukunnya tapi yang bertasydid gitu. Itu pengertiannya mat lazim, Musa? Musaqal. Bukan mat dal ya. Bukan ya? Berarti jawabannya Salah. Salah. Lu udah nggak fokus tadi. Afwan ya. Udah nggak fokus. Oke, sampai sini tanya nanti sebelum 2 minggu ujian. Kalau ujiannya pakai bahasa Indonesia, yang sedih, yang khawatir, jangan takut. Soalnya Ada gampang-gampang. pertanyaan? Soalnya gampang-gampang. Gampang soal mah. Insya Allah. Jawabnya yang mikir ya, Ustazah. Soal gampang. Tapi jawabnya ya dipikirin dulu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita cukupkan ya. Ada yang mau disampaikan di level 2 ini? Mungkin evaluasi untuk kedepannya di level ketiga insya Allah kalau masih ada waktu ya. Nggak ada? Kayaknya Tolibahana cuma ini aja ya. Absen. Di grupnya banyak orang yang hidup ini. Udah nggak ada lagi yang mau disampaikan? Nggak ada, Pak? Nggak ada baterai, casan rusak. Gimana ini? Wassalam.